Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas film action asal Jepang. Menceritakan tentang seorang legenda pembunuh bayaran yang memutuskan untuk pensiun dan alih profesi jadi penjaga toko kelontong. Tapi karena suatu hal, kehidupan damainya itu harus terusik lagi. Seru deh pokoknya. Maka dari itu, yuk kita cikiprit aja geng. Awal kisah memperlihatkan sekelompok pasukan khusus yang mendapat misi untuk menangkap pembunuh bayaran berjuluk Ghost. Sayangnya pasukan ini justru bertemu sosok misterius yang menyerang mereka geng. Nasib pasukan ini berujung tragis. Mereka dihabisi oleh sosok ini tanpa belas kasih. Dan inilah Reborn. Beberapa tahun kemudian, cerita berlanjut pada seorang anak kecil bernama Sachi. Dia yang berjalan sendirian di bawah guyuran hujan tak sengaja menemukan seekor bangkai kucing di tepi jalan. Merasa iba, Sachi lantas membawa bangkai kucing tersebut ke pantai untuk dikuburkan. Selesai mengubur kucing tadi, Sachi pun mampir sejenak ke minimarket pamannya bernama Toshiro. Diketahui bahwa Sachi ini adalah anak yatim piatu geng. Saat ini dia tinggal bersama paman Toshiro. Singkat cerita, jam istirahat toko pun sudah tiba. Toshiro mengajak Sachi untuk makan malam di kedai milik temannya bernama Suno. Selesai makan malam, keduanya lanjut pulang. Ketika waktu menunjukkan tengah malam, Toshiro yang masih terjaga kembali teringat masa lalunya sebagai anggota pasukan pembunuh bayaran. Dia dikenal dengan julukan Ghost, dan dalam timnya itu Toshiro merupakan salah satu anggota terkuat geng. Akibat kenangan masa lalu tersebut, Toshiro jadi overthinking nih. Dia pun menenggak obat depresi lalu pergi ke toko tempatnya bekerja. Toko pun kembali dibuka, namun Toshiro yang masih terbayang-bayang masa lalunya jadi ikut ngelamun lagi. Sehingga membuat pelanggan toko kurang nyaman dengan tingkah Toshiro itu. Merasa tidak fokus dalam bekerja, Toshiro lantas menutup tokonya dan merenung di atap sambil nyebat dulu bor. Renungan Toshiro berlanjut sampai pagi di tepi pantai. Di pantai dia melihat bunga yang layu di atas kuburan kucing. Lantas Toshiro mengencingi bunga itu agar mendapat nutrisi dari air kencingnya geng. Kemudian Toshiro pulang dan berniat tidur. Namun baru juga mau ngeliat, Sachi malah mengganggu tidurnya itu ya. Alhasil Toshiro nggak jadi ngantuk tuh dan mengajak Sachi untuk bermain. Namun karena terus terganggu dengan ingatan masa lalunya itu, Toshiro memutuskan untuk mendatangi psikiater dan berkonsultasi mengenai keluhannya. Di klinik, Toshiro bercerita bahwa dirinya sering mimpi buruk. Dalam mimpinya itu dia membantai banyak orang tanpa rasa bersalah. Dan ketika terbangun dari mimpinya, Toshiro kadang-kadang masih mencium bau darah seolah-olah mimpi itu nyata. Lanjut, sepulang berkonsultasi dengan psikiater, Toshiro kembali mengajak Sachi main di pantai geng. Di pantai itu dia jadi teringat waktu pertama kali merawat Sachi kecil dan memberikan sebuah buku dongeng padanya. Sepulangnya main di pantai, Toshiro kembali membuka tokonya. Namun tak terduga datang dua perampok yang berpura-pura sebagai pelanggan. Mereka menodongkan pisau padanya dan meminta sejumlah uang. Tidak ingin tokonya berantakan, Toshiro pun mengalah sembari memberikan uang kepada dua rampok ini. Alih-alih lapor polisi, Toshiro justru merasa bersalah karena telah gagal menjaga toko yang dititipkan padanya itu. Dia lantas mengambil uang dari dompet pribadinya, persis sejumlah uang yang dirampok tadi, dan menaruh di mesin kasir sebagai ganti rugi pada bosnya. Sorenya cerita berlanjut di rumah sakit. Toshiro mengajak Sachi menjenguk sahabat lamanya bernama Kenichi. Ken ini adalah sahabat Toshiro yang sudah dianggap seperti keluarga geng. Sekedar informasi,
Ken dirawat di rumah sakit karena terluka parah akibat menolong Toshiro di masa lalu ketika keduanya masih aktif menjadi pasukan pembunuh bayaran. Terlihat Ken mengalami kebutaan permanen ya dalam tragedi tersebut, dan saat ini dia tengah menjalani terapi rawat jalan. Usai menjenguk Kenichi, keduanya pun pamit pulang. Dalam perjalanan pulang itu, tiba-tiba saja Toshiro menyadari bahwa dia sedang diuntit. Merasa bahwa ini situasi yang berbahaya, lantas Toshiro menyuruh Sachi untuk pulang duluan. Sementara dia akan mencari sosok yang mengikutinya itu, geng. Singkatnya, di tengah keramaian kota, beberapa orang menyerangnya secara terorganisir. Di sini terlihat kebadasan Toshiro sebagai mantan pembunuh bayaran berjuluk Ghost yang sangat legendaris. Bahkan dia mampu menghindari peluru dengan santai layaknya film Matrix. Sementara itu di sebuah lift terlihat seorang wanita seksi sedang digoda oleh dua pria hidung belang. Wanita ini pun tersinggung dan menghabisi keduanya. Selanjutnya beralih di kedai. Lihat dua sosok pembunuh bernama Phantom dan Army sedang menyusun siasat untuk menangkap Toshiro. Diketahui bahwa Phantom ini merupakan mantan komandan Toshiro dulu waktu masih aktif bertugas di Kesatuan Pembunuh Bayaran. Rencananya mereka akan menangkap Toshiro dengan menyewa para pembunuh bayaran profesional. Tak lama pelayan kedai menagih bil pembayaran mereka, dan dengan kejamnya Army tega menghabisi si pelayan restoran itu karena tidak mau membayar makanan mereka. Cerita balik ke Toshiro, dia kembali mendatangi psikiater dan bercerita lagi keluh kesahnya itu, geng. Sang psikiater pun terkejut ketika mendengarkan curhatan Toshiro yang mengungkap bahwa kliennya ini adalah mantan pembunuh bayaran. Sepulang dari klinik, Toshiro mampir sebentar nih di kedai Suno seperti biasanya bersama Sachi untuk makan malam. Di tengah santap malam mereka, Toshiro baru teringat kalau ada barang yang harus dia ambil di toko. Lantas Toshiro menitipkan Sachi sebentar pada Suno sebelum pergi ke tokonya. Namun di jalanan menuju toko, tak disangka Toshiro dihadang oleh pembunuh bayaran suruhan Phantom yang ditugaskan untuk menangkapnya. Dan terjadilah duel sengit. Ketika dia sampai di tokonya, datang lagi serangan susulan dan kembali mereka dihabisi Toshiro dengan mudahnya. Akibat duel barusan, Toshiro jadi merasa lapar nih. Dia lantas makan sebentar dan setelahnya Toshiro pun mengemas perkakas seperti sekop hingga celurit untuk berjaga-jaga kalau ada serangan susulan lagi. Dan di saat Toshiro sedang berkemas, datang dua temannya bernama Max dan Loki menawarkan bantuan karena mereka disuruh oleh Kenichi untuk membantunya. Usai menemui Toshiro di toko, keduanya lanjut melapor pada Kenichi di rumah sakit. Di sini Ken menugaskan keduanya agar membantu Toshiro sekuat tenaga mereka. Beralih pada Toshiro, selesai berkemas tadi dia lanjut menuju wartel untuk menelpon Sachi dan mengabarkan kalau dirinya tidak bisa pulang malam ini. Namun ketika Toshiro sedang menelpon, datanglah wanita yang di lift tadi, geng. Dia datang untuk menghabisi Toshiro atas perintah dari Phantom. Berhasil mengalahkan si wanita tersebut, Toshiro lantas bergegas menuju ke rumah sakit untuk menemui Kenichi. Dalam percakapan keduanya, intinya Toshiro keberatan kalau dia mendapat bantuan dari Max dan Loki yang ditugaskan untuk menjaganya. Di sini Toshiro malah khawatir sebab dua orang suruhan Ken ini justru malah jadi beban dia nantinya. Dan mendengar hal ini membuat Kenichi jadi sedih, geng. Karena saat ini dia tidak bisa membantu apa-apa selain menugaskan Max dan Loki. Sembari menangis, Ken memohon pada Toshiro agar dia diajak ke medan perang dan bisa mati dengan terhormat. Tentunya Toshiro menolaknya ya, karena dia tahu kondisi Ken saat ini yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertarung.
Di tempat lain, terlihat Phantom dan Army kembali berdiskusi untuk memikirkan siasat baru guna menangkap Toshiro karena rencana mereka telah gagal total. Tak lama mereka mendapat video call dari seorang pembunuh bayaran paling mematikan bernama Beast. Intinya Beast keberatan kalau Phantom mengusik hidup Toshiro sebab Toshiro adalah incarannya dan Beast berniat untuk mengalahkan Toshiro dan merebut gelar legenda pembunuh bayaran. Dan di sini terungkap fakta baru bahwa Beast ini merupakan sahabat lama Toshiro di kesatuan pembunuh bayaran dulu. Keduanya adalah monster pembunuh yang mempunyai kekuatan setara. Kemudian esoknya tak terduga Phantom bergerak cepat kali ini. Dia baru tahu kalau Toshiro punya keponakan bernama Sachi. Phantom yang melihat celah kelemahan ini lantas menculik Sachi untuk dijadikan umpan jebakan. Setelah hilangnya Sachi, tak lama Sano memberitahu Toshiro bahwa Sachi telah diculik geng. Di sini Toshiro sudah tahu jika pelaku penculik Sachi adalah pihak yang selama ini mengincarnya. Lantas dia bersama Max dan Loki menyusun siasat untuk menyerang balik. Esoknya mereka bertiga pun segera menuju hutan yang diduga sebagai markas musuh itu. Di sini ketiganya bagi-bagi tugas. Toshiro akan bergerak maju sementara Max dan Loki membereskan sisanya dari samping. Namun sebelum bergerak mereka pun memetakan kekuatan musuh yang diketahui berjumlah ratusan dengan senjata lengkap. Setelah mendengar hal ini, justru Max dan Loki sempat ngedon kehilangan kepercayaan diri mereka. Namun Toshiro memotivasi keduanya bahwa di mana-mana mangsa akan selalu berjumlah lebih banyak dari predatornya. Mendengar perumpamaan ajaib tersebut, kepercayaan diri keduanya pun kembali geng. Akhirnya mereka mulai bergerak menghabisi musuh. Dalam duel tersebut, sebenarnya sih Toshiro seorang diri sudah cukup untuk mengatasi musuh sebanyak itu. Namun karena tak mau dianggap beban, Max dan Loki membuktikan bahwa keduanya juga tak pantas untuk diremehkan. Yang tak terduga dalam duel ini, Beast ikut meramaikan perang tersebut geng. Dia tak mau kalah dan ikut menghabisi semua pengganggu yang dianggap menghalangi misinya untuk berduel dengan Toshiro. Setelah beberapa saat saling bahu-membahu, baik Max dan Loki akhirnya memutuskan untuk berpencar agar konsentrasi musuh terbagi rata. Namun apesnya, Loki malah bertemu dengan Army. Meski hanya seorang bocah ya, Army sanggup unggul telak dari Loki nih. Pada akhirnya Loki pun kalah dan meregang nyawa. Di sisi lain, Toshiro yang terus dihadang musuh masih terlihat tanpa celah hingga akhirnya dia pun bertemu dengan Army dan mereka pun berduel. Namun tetap saja Army bukanlah lawan Toshiro sang legenda geng. Dia dengan mudahnya dikalahkan. Alhasil Army yang frustasi menyerang dengan bunuh diri dan mencoba meledakkan bom yang sudah terpasang di tubuhnya. Singkatnya, Toshiro dan Max sampai juga nih di dalam markas musuh di sebuah bunker tua. Mereka pun bahu-membahu menghabisi musuh yang datang menghadang. Pada akhirnya, keduanya pun berhasil menyelamatkan Sachi geng. Setelah itu, Toshiro pun menitipkan Sachi pada Max, sedangkan dia sendiri masih ada urusan yaitu membereskan sisa musuh yang ada. Dalam upaya Toshiro membantai musuh yang tersisa, dia bertemu Beast yang sudah lama mengincarnya. Duel sengit dua pembunuh legendaris tersaji dengan hangat.
Singkat aksi, Toshiro berhasil mengalahkan Beast dengan susah payah, dan ketika dia hendak keluar bunker, di sana Phantom sudah menghadangnya. Akhirnya Toshiro tahu bahwa dalang semua ini adalah mantan komandannya dulu, geng. Dengan tenaga sisanya, Toshiro pun berhasil mengalahkan Phantom. Dan terlihat Toshiro akhirnya roboh bersimbah darah. Keesokannya, menyadari kalau paman Toshiro sudah tiada, Sachi ditemani Max menguburkan buku dongeng pemberian pamannya itu di pantai sebagai bentuk bela sungkawa atas meninggalnya sang paman. Sachi kini sebatang kara, rencananya dia akan dirawat oleh Kenichi dan Max sebagai gantinya. Namun ketika keduanya pergi meninggalkan pantai itu, seseorang yang tak asing memantau mereka dari kejauhan. Dialah Toshiro yang ternyata masih hidup, geng. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Oke?